Ya. Oke. Mbak, kita mulai aja Mbak ya. Iya, monggo Mas Feb. Oke, sip. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Iringilah kisahku. Suara musiknya tes dulu Mbak. Aman? Aman. Aman. Oh, aku udah punya timer juga. Aman nih Mbak. Ini kayak Kak Evi. Oke, oh belum bisa Tata. Share screen lagi. Mana chatnya nggak muncul ya? Bentar. Kita cek lagi. Kok chatnya nggak muncul sih? Bentar Mbak. Ah, ini muncul nih. Itu ini ya. Coba. Oke. Apakah teman-teman sudah mendownload soalnya? Buat yang belum download, silakan download part 1-nya juga, karena kemarin materinya sudah dijelasin sama Kak Evi. Materi hari ini bisa dikatakan paling sulitnya. Ibarat kalau misalkan materi ini level yang tingginya teman-teman ya. Silakan Mbak Umi download materi kemarin. Silakan, masih ada waktu buat download. Silakan di-download bentar, nggak apa-apa. Mungkin satunya pakai laptop, satunya pakai HP. HP-nya yang buat download materi kemarin boleh, atau sebaliknya. Silakan. Downloadnya di mana Mbak? Kasih linknya sebentar Mbak buat teman-teman yang mau download biar bisa. Itu ringkasan materi yang di-download ya, bukan yang soalnya. Yang ringkasan materi beserta soal. Sudah Mas Febri. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama. Oke deh, kita mulai saja. Ya, sebelum dimulai, biar malam hari ini belajarnya makin berkah ya. Kita makin banyak dapat materinya juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, langsung aja nggak usah berlama-lama. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke. Ya, ada yang nanya nih, Mbak 50. Mungkin Mbak 50 baru join ya. Jadi aku mau sedikit aja deh, sedikit review paling 3 menit ya, 3 menit aja. Jadi teman-teman, aku udah pernah ngasih bocoran, gimana ya? Bukan bocoran lah ya. Soal-soal yang kemarin muncul di SKD tahun 2021 di bagian TIU. Untuk TKP ya kurang lebih materi umumnya udah aku sampaikan kemarin, TWK juga udah. Kalau TIU ini yang paling banyak macamnya ya. Buat teman-teman yang belum tahu, yang pertama yang banyak muncul adalah soal tentang analogi. Jadi buat kalian yang rasa belum bisa analogi, mending nanya. Sekarang mending nanya. Bisa dipastikan 100% keluar. Sinonim, antonim tidak keluar. Tidak ada teman-teman kemarin di 2021 ini, di bulan Juni ataupun Juli, nggak ada yang dapat. Jadi saranku analogi dulu, fokusin ya. Yang kedua, deret angka. Buat teman-teman yang belum bisa ngerjain deret, bisa nanya ya. Lalu berikutnya silogisme. Mbak Riza untuk kelas CPNS ini belum bahas silogisme ya Mbak ya? Yang gelombang kemarin sudah Mas Web. Sudah ya Mbak? Tapi silogisme 1 ya Mbak? Iya, belum lanjutannya. Silogisme yang semua sebagian belum ya Mbak ya? Sebentar, aku cek deh, Oh ya, nanti kayaknya belum semua ya. Nanti kalau belum ada 1, ada 2 macam silogismenya. Kalau belum kita bahas di minggu depan ya. Cekin ya Mbak ya, minta tolong ya Mbak ya. Ini masuk sudah semua karena logika. Udah, logika 1 sama logika 2. Itu logika 1, yang kedua tuh kalau nggak salah sama Evi. Oh, udah ya Mbak? Kayaknya belum loh. Oh, nanti ini ya, dicek Mbak ya. Terus iya, berikutnya, sudah. Analogi, deret, silogisme, terus figural. Figural ini udah kita bahas kemarin ya.
figural ini ada sampai 10 soal. Oke. Lalu yang berikutnya analogi, deret, silogisme, figural, hubungan X dan Y. Oke. Terus ada juga materi tentang perbandingan tidak senilai. Seperti contohnya bekerja berapa hari gitu ya. Lalu ada juga materi tentang kecepatan jarak dan waktu, materi tentang statistika. Ini hanya 1 atau 2 soal aja. Lalu yang berikutnya persentase. Persentase ini udah pernah dibahas ya. Persentase, terus apa lagi ya? Ya, kayaknya ini deh. Ini yang bisa dikatakan 99% keluar kemarin. Nah, dah. Misalnya mungkin tambahan ya. Mas Febri. Satu lagi pecahan. Pecahan ini keluar 3 soal. Oke. Dah. Jadi ini kurang lebih materinya teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang baru join, aku pengen kasih tahu ya gimana sih cara ngerjain analogi. Itu ada rumusnya kan ya. Jadi intinya kita itu ketika ada sebuah soal misalkan A.2 B sama dengan C.2 D. Jadi intinya kalian itu membuat atau menghubungkan dengan sebuah kata ya. Dari kata A sama B ini dihubungin dengan sebuah kata. Katanya apa Kak? Katanya terserah, tapi kalau bisa ini ya, katanya itu kata umum. Oke, misal kata umumnya A itu adalah bagian dari B. Ketika teman-teman ngubunginya dari depan ke belakang, maka jawabannya itu harus dari depan ke belakang juga. Nggak boleh kebalik ya teman-teman ya. Misal Kak, aku pengen ngubunginnya dari ini Kak, dari B ke A. Maka nanti jawabannya harus dari D ke C. Polanya harus sesuai, harus sama. Oke, supaya lebih mudah mungkin teman-teman ada yang baru join, aku bakal kasih tahu gimana cara ngerjainnya. Contoh yang C. Biologi ilmu. Ada yang tahu kata penghubungnya? Dulu kata penghubungnya, bantu aku bukan jawabannya, tapi kata penghubungnya aja. Bukan jawabannya, kata penghubungnya. Bagian, sempurna. Bagian. Biologi, bagian dari ilmu. Maka cari jawabannya ya, dari sini ke sini juga. Oh, teori bagian dari praktek. Kayak kurang pas ya. Astronomi bagian dari galaksi, ini kayaknya ilmu kurang. Beringin itu adalah bagian dari pohon. Atau biologi, contoh dari ilmu, beringin bagian dari pohon. Maka jawabannya yang C. Oke. Sampai nomor 1, kalau teman-teman ada yang belum paham, boleh nanya. Ini bisa dikatakan pasti keluar ya. Oke, cara gampangnya gimana Kak? Nomor 1 jawabannya yang C, karena C itu cinta. Kalau di Alfais ini mau TO, mau apapun, 1 itu pasti C ya, karena C itu cinta ya teman-teman ya. Itu minta dari teman-teman zaman dulu. Jadi Alfais ini mulai ada itu dari tahun 2014 ya, sampai sekarang ya. Oke, jadi dari zaman dulu lah, pokoknya seru-seruan dari zaman dulu. Nah, ini nomor 2, ini banyak yang salah nih. Coba teman-teman, jawaban kalian apa? Coba. Mbak, coba kita tes di polling, Mbak. Ini banyak yang salah nih biasanya nih. Boleh, Mbak, di polling 1 aja, Mbak. Nomor 2 aja. Oke, kita lihat. Makasih, Mbak Riza. Berapa detik, Mas Web? 30 detik, nggak apa-apa. Oke. Ini tapi nggak ada detiknya kalau yang ini. Nah, ini. Oke, ini geser sini. Tes. Oke. Oh, udah ya, Mbak ya? Ya, sudah. Mbak. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Tuh kan, jawabannya lari ke A sama E kan? Nah, teman-teman. No. Oke, banyak orang menjawabnya A sama E. Nah, ini jebakannya. Makanya pentingnya kata penghubung ya. Kalau kita mau ngubungin nih, mawar merah. Ini kenapa ya jawabnya A? Ada yang mau kasih alasan? Unmute dulu. Mawar merah, ada yang mau kasih alasan? Mawar merah. Yuk, ada yang mau kasih alasan? Unmute. Boleh dihidupin mic-nya? Boleh. Yuk, mawar merah. Mungkin identik ya, Kak? Identik. Oke, coba ya. Mawar identiknya merah.
Tapi sebenarnya mawar itu kan ada bermacam-macam. Ada mawar putih, ada mawar putih, mawar hitam gitu-gitu kan. Tapi kalau parfum nih, apakah parfum itu macam-macam? Kak, ada parfum wangi, tapi ada juga parfum mambu. Lek, tuku parfum. Lek ngopo, Le? Lek mambu. Nah, kan? Mawar itu jenis kali ya, Bang? Nah, ya. Jadi Jenis bunga. kayaknya apa kurang gitu loh kalau jawab A. Nah, mungkin seperti ini. Mawar, ada yang merah, ada yang putih. Macam-macam nggak sih? Macam-macam mawar tuh ada yang merah, putih, ya kan? Ada warna hitam. Berarti lebih tepatnya yang ini. Sate itu ada sate ayam, sate kambing, sate bekicot. Nah, ada juga kan? Nah, gimana nih teman-teman nih? Mantap kan kalau yang E? Jadi penghubungnya kayak apa ya? Mawar contohnya gitu ya. Contohnya ada yang merah, ya kan? Ya kan? Kalau buku kertas kayaknya kurang tepat ya. Mawar macam-macamnya lah gitu ya. Macamnya. Oke. Nah, jadi pemilihan ini penghubungnya itu harus tepat ya teman-teman ya, supaya nanti bisa mantap. Kalau parfum wangi itu cuma satu, parfum itu identiknya wangi. Jadi kalau mawar bisa macam-macam ya. Atau jenis lah ya, jenisnya. Sate, jenisnya ada sate ayam, sate kambing gitu kan. Oke, sekarang coba teman-teman jawab. Ini soalnya lebih hot ya daripada sebelumnya. Silakan teman-teman jawab dulu. Oke, maksudku error. Oke, silakan 3 soal nih. Aku beri waktu 1 menit ya. Silakan untuk submit ke jawabannya. Silakan teman-teman, boleh dimulai dari sekarang. Oke. Ya, 1 menit ya. Silakan 3 soal. Kita pengen tes buat teman-teman yang masih agak bingung nanti biar bisa mantap jawabannya. Bisa kita bakal bahasnya ganti. Gak cuma analogi, kita bahas juga bagian deret ya. Bagian penalaran analitis yang bagian kedua ya. Kemarin penalaran analitis bagian 1 udah. Nanti kita bahas yang kedua. Ya, ada yang boleh ya. Macam. Oke. Yo, usahakan 1 soal benar ya. 1 soal itu harus usahain benar. Poinnya 5 soalnya. Oke. Oke. 10 detik lagi. Ya, 10 detik lagi boleh. Kita tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. 61 Mas Web. Oke, 61 boleh, Mbak. Kita luncurkan. Oke, tuh kan jawabannya masih bermacam-macam. Yang ini juga mungkin yang ini sendiri ya, yang ini kuat sendiri ya. Oke. Nah, coba ya, 1 kali lagi setelah itu teman-teman kerjain 5 soal sisanya ya. Coba ya. Oke, sekali lagi yuk, coba. Loteng tangga. Loteng itu kayak tempat yang ada di atas, ya kan? Tempat yang ada di atas, ya kan? Untuk mencapai loteng, ya, untuk mencapai loteng kita pakai tangga, ya kan? Untuk mencapai loteng kita pakai tangga. Dari belakang pakai tangga. Kalau teman-teman mesti ada yang jawab ini. Untuk ke sungai apakah kita lewat jembatan? Untuk ke sungai apakah lewat jembatan? Lah, kalau ke sungai itu nggak perlu lewat jembatan. Tinggal jegur, ya kan ya teman-teman ya, tinggal masuk doang, ya. Jadi untuk ke loteng kita lewatnya tangga, ya. Untuk alat lewatnya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk ke kamar kita lewat pintu. Nah, sampai sini ya. Jadi untuk ke loteng kita pakai tangga atau lewat tangga. Oke, ya. Maka jawabannya yang D. Gimana? Udah mulai paham walaupun ini kalian jebak? Kak, soal ini kok lebih sulit Kak daripada soal CPNS. Ini sengaja di pertemuan kelima ini aku ambil soal analoginya punya TPA. TPA itu apa Kak? Tes potensi akademik miliknya dari STAN ya, PKN STAN. Ini lebih sulit daripada tes CPNS. Analoginya lebih sulit biasanya. Ya. Oke, berikutnya nih. Taman kanak-kanak titik remaja nih. Jangan sampai jawab E ya, teman-teman ya. Nah, ini bahaya. Anak-anak belum tentu umbelan. Orang gede aja umbelan loh, ya kan? Nah, berarti yang mana nih kira-kira? Nah, taman kanak-kanak itu ke SD, ya kan? Ke sekolah dasar. Anak-anak prosesnya ke remaja. Oke. Semoga nggak kejebak ya, teman-teman ya. Taman kanak-kanak prosesnya ke sekolah dasar. Anak-anak prosesnya ke remaja. Oke. Semoga nggak kejebak lagi. Dan terakhir, ulat jadi kupu-kupu, bayi jadi remaja. Materi analogi aku anggap selesai. Pertemuan berikutnya kita nanti bahasnya deret
ya, deret angka ya teman-teman ya. Untuk selingan aja ini, untuk selingan materi. Biar nggak lupa. Oke, aman teman-teman? Ini poinnya 5, jadi usahain selalu benar. Aman ya? Sekarang coba langsung 5 soal. Teman-teman kerjain soal ini ya. Yuk silakan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Mbak, layarnya enak kayak gini atau enak kayak gini, Mbak? Nah, yang ini, Mbak. Enak yang full, Mas Feb. Yang sebelumnya. Enggak, kalau ini kan juga full nih, Tata. Nah, ini juga full. Nah, tapi fullnya apa kayak lonjong gitu? Enak yang mana? Ini nggak apa-apa sih, Mas, aku. Kalau yang lain enak yang pertama tadi layarnya atau enak yang ini? Yang pertama. Oh, yang pertama, Mbak. Dia lebih ini sih, dia lebih kayak apa ya, landscape. Nah, sip. Pasin dulu. Oke. 5 soal ya, Mbak. Waktunya 2 menit lah buat nge-submit. Oke, Mas. Ini masih 38 siswa yang jawab. Sambil teman-teman ngerjain ya. Jadi intinya satu soal ini kalau bisa teman-teman fokusin, konsentrasiin biar teman-teman bisa bener. Karena bener bakal mendapatkan nilai 5. Pengalaman yang sudah-sudah ya. Dari perankingan kawan-kawan yang tahun lalu, kebetulan tahun lalu di Alfaiz alhamdulillah banyak yang lulus untuk terima PNS ya. Dan itu murni ya teman-teman ya. Tahun 2020 ya berarti ya. Itu murni, dan ini lebih ke pesan dari anak-anak yang kemarin tes di bulan Juni dan Juli, yang anak-anak kedinasan ya. Kata mereka, Kak, pesannya adalah fokus satu soal tuh kalau bisa fokus konsentrasi, jangan sampai salah gitu sih. Karena nanti jadi penyesalan gitu. Ada siswa ya, sekali lagi siswa ini aku selain ulas-ulas terus, namanya Noval, dia dapat nilai 446. Ini udah peringkat nih di Lampung peringkat. Tapi ketika seluruh Indonesia, di mana 51.000 pendaftar STAN kemarin, hanya akan diambil 275 orang. Yang diambil minimal kemarin untuk kesini adalah 450. Jadi Noval itu gagal. Makanya ya Allah sedih banget gitu. Ini karena STAN ya. Kalau yang lainnya sih segini udah gede banget. Burung lebu. Sudah, Mas Web. Oke, jadi 61 yuk, semoga siswa. benar semua. Oke, yuk. C, ntar Mbak. C, A ini mulai bagus. Sip. Oke, B nanti yang sulit minta jelasin ya. C, oke ini mulai agak ragu nih. C. Oke. Nanti yang ragu bisa nanya ya, nanti aku jelasin ya. Oke, kata penghubungnya musyawarah untuk mufakat ya, ujian untuk lulus. Betul jawabannya. Kuas. Kuas itu dipakai oleh pelukis. Dipakai. Kuas dipakai oleh pelukis, obeng dipakai montir. Analoginya pas. Intinya analogi ini kalau kata penghubungnya enak, kata penghubungnya pas, ya, didengar juga pas gitu, pasti jawabannya harusnya benar, gitu kan? Kayak tangan nih, tangan ke tubuh. Ada yang bisa bantu? Ini kata penghubungnya apa? Tangan ke tubuh. Oke, Kak musyawarah. Bagian dari tubuh. Nah, sempurna. Nih ya, tangan bagian. Tadi kalau jawab bagian berarti harusnya di sini bakal bener nih. Kak, berarti dahan itu bagian dari pohon. Betul, karena pohon itu terdiri dari akarnya ada dahannya, ada daunnya. Tuh, kalau analoginya pas, pasti aku yakin benar ya. Berikutnya, mendung. Nah, mendungi kepiye ini kalau mendung ini? Kok agak mendung hujan nih kayak mana nih? Ada yang tahu nih? Boleh dibantu? Oh, mendung hampir hujan. Oke ya. Atau mau aja lah ya. Mending ya. Mendung mau hujan. Senja mau malam. Oke. Mantap. Dan terakhir, ini banyak yang ragu. Kenapa ya? Coba teman-teman yang jago di sini, yang udah paham banget analogi, kata penghubungnya apa nih kira-kira? Merdeka titik penjara. Apa nih? Yang tahu kata penghubungnya? Boleh unmute? Atau komen? Merdeka dari penjajahan, bebas dari penjara. Oke, boleh. Merdeka itu, kalau aku kata penghubungnya bebas aja deh ya. Merdeka itu bebas dari penjajahan, terus kebebasan itu bebas dari penjara. Boleh juga lah ya. Atau tadi merdeka dari penjajahan, kebebasan dari penjara. Oke ya. Oke, jawabannya yang C. Sampai sini semoga besok kalau tes bisa ngerjain semua.
kata teman-teman yang sudah tes, soal itu sekitar 3 sampai 5 soal. Artinya ini poinnya sekitar 15 sampai 25 poin. Oke, semoga bisa menjadi ini ya, menjadi membantu buat dapat nilai yang paling gede ya teman-teman ya. Amin. Oke, kita lanjut ke materi yang ditunggu-tunggu. Inilah materi kedua, lanjutan dari materi kemarin. Materinya ini favorit sih, serius favorit dan banyak orang nge-skip materi ini ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Judulnya Kecepatan Favoritmu bagian 2. Sama seperti di kecepatan favoritmu, semua cara akan kucoba. Semoga di sini ada Sheila Geng ya, Sheila Seven ya. Sebenarnya kalau Sheila Geng ini les di sini gratis loh. Gratis loh. Oke, langsung aja lah, nggak usah berlama-lama ya. Kita mulai yang pertama, materinya yaitu tentang materi ini. Bertemu atau berpapasan. Bertemu atau berpapasan. Oke teman-teman, materi bertemu atau berpapasan itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, bertemu di mana bertemunya berangkatnya berbarengan. T1 sama T2 artinya di sini berangkat bareng, berangkatnya bareng ya, T1 sama dengan T2. Sebelum ke situ, karena mungkin di kelompok ini ada yang baru, jadi aku kasih tahu rumus kemarin, review sebentar ya. Oke, rumusnya masih ingat tentunya. Oke, seret. Nah, masih ingat ya kemarin rumusnya bisa pakai SVT. Oke, sepet katanya Mbak Epi kemarin, atau rumus Pak Jokowi. Woi. Kak, tapi aku milihnya Prabowo, Kak. Aku pengennya rumus Prabowo. Nah, nanti ya buat sendiri nggak apa-apa ya. Ini aku bisanya rumus Pak Jokowi bisanya ya. Karena ini pas gitu kata-katanya JKW gitu ya. Tapi kalau PBW ya bisa juga sih ya. Oke. Nah, S ini di sini S itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu space ya. Betul ya Mbak Rizanti, kalau aku salah bahasa Inggrisnya di komentar ya Mbak ya. Ini jarak ya kan. Biasanya satuannya kilometer. Lalu kalau V sendiri itu velocity, tulisannya betul nggak Mbak? Velocity ya Mbak? City. Oke. Ya. Ini kecepatan. Oke. Biasanya kilometer per jam dan yang terakhir T. Wow. Ini gampang banget nih, time. Terus ini jadinya waktu. Oke, satuannya biasanya jam. Nah, oke, jadi kalau di sekolah, mau di SMP, mau di SMA itu biasanya kayaknya sama ya. Ketika ditanya S, maka S-nya ditutup, maka jadinya rumusnya V kali T gitu kan. Kalau di sekolah gitu nggak sih? Kalau Mbak Riza gimana? Ya, zamanku dulu gitu loh Mbak. Iya, jadi kalau sama ditanya S, ditutup, nah S-nya. Oh iya Pak, tak tutup Pak. Diurek. Pak, kalau ditanya V-nya Pak, tutup V-nya nak. S bagi T gitu. Terus ini V sama S bagi T. Terus siswanya nanya semua, Pak, kalau ditanya S sama V sama T gimana? Tutup semua. Nah, nggak akan ada jawaban teman-teman ya. Jadi tutupnya hanya salah satu. Oke. Sampai sini yang kemarin nggak join kelas gimana? Untuk rumus ini aman? Biar kita bisa lanjut. Aman ya? Nanti kalau ada yang nggak tahu bisa di-download soal kemarin ya. Oke, sekarang kita mau cek nih bertemu atau berpapasan. Nah, ini contoh soalnya. Ada yang tahu nih, nanti teman-teman boleh komen ya. Ada Lia nggak ya di sini ya? Lia mana Lia nih? Ada Kak. Boy. Oke, jadi ini soalnya tentang Lia nih ya. Bantul tuh kan di daerah sana loh, di daerah Jogja ya Lia ya. Tapi di Metro juga ada Bantul ya. Oke, jarak Bantul dengan Desa Konoha 360 km. Kita tulis S-nya 360 km gitu ya. Lalu Lia naik mobil dari Bantul ke Desa Konoha berangkat jam 7.05. Ini Lia berangkatnya 07.05 gitu kan. Dengan kecepatan rata-rata 50. Woi, ini lumayan banter nih, tapi hati-hati karena lagi PPKM pelan-pelan ya. Pada waktu bersamaan Vio naik mobil dari Desa Konoha menuju Bantul ya. PDKP itu getak. Dengan kecepatan 70. Oke, ini Vio. Oke, kecepatan 70. Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya nih teman-teman nih.
di waktu yang bersamaan. Berarti Vio berangkat jam berapa? Mohon dibantu. Vio berangkat jam berapa Vio ini? Vio berangkat jam berapa? Kira? Ini ya. Oke, pada waktu yang bersamaan aku terus nih. Oke. Nah, sama berarti dia. Nah, ini contoh soalnya. Jadi teman-teman, nah materi ini tuh ada dua macam. Yang pertama berangkatnya bisa bareng gitu kayak janjian. Yang namanya udah sehati gitu kan. Mungkin Lia sama Vio ini sehati. Bareng, Vio, langsung, Ciro lu, set, bareng gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak sehati itu berangkatnya bisa beda. Nanti kita bahas juga yang beda ya. Itu agak sulit kalau yang beda. Nah, sekarang berarti kalau Lia ini T1 waktunya, karena kita tidak tahu waktunya Lia, maka Vio juga T2 ya. Vio ini T2. Tapi karena waktu mereka bersama-sama bareng, maka T2 ini sama juga dengan T1. Oke, sampai sini maksud soalnya semoga teman-teman paham. Yang ditanya, jika melalui jalan yang sama, mereka akan berpapasan pukul berapa? Oke. Nah, ini ada dua cara ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada guru fisika. Ini mohon maaf Pak, ini cara fisikanya kurang lebih seperti ini ya. Ini cara fisika, nanti ada cara lain juga ya. Cara fisika. Karena ini Lia, ini misalkan Lia di sini, oke, ini Lia, oke, misalkan ini Vio di sini, ya kan? Nah, di sini mereka melakukan perjalanan kan, setes, misalnya ketemu di sini, udah ketemu di sini kan ya? Nah, mereka ketemu di sini nih. Berarti kalau kita ngomongin jarak ya kan, ini dari kota A ke kota B tadi, Bantul ke Konoha, dari A ke B itu kan jaraknya sepanjang 360 km. Berarti ini adalah S1, jarak yang ditempuh oleh Lia. Dan ini adalah S2, jarak yang ditempuh oleh Vio. Ini cara konsepnya ya teman-teman ya. Aku ajarin konsepnya biar paham ya. Oh berarti gini Kak, S1 kalau ditambah sama S2 jadinya apa? S1 ditambah S2 jadinya apa ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? 1 tambah S2. Jarak total. Ya, jarak total. Betul banget. Jadi kalau bertemu, diingat-ingat ya, ini secara konsep. S1 tambah S2 sama dengan S total. Nah, tuh diingat-ingat ya. Mau dia waktunya bersama atau enggak, tetap ini rumusnya. Oh, berarti gini Kak. V1 T1 tambah V2 T2 sama dengan 360. V1 siapa? V1 punya Lia 50. 50 T1 ditambah V2 siapa? V2 70 punyanya si Vio. T2 ini sama dengan T1. Berarti masukin ke sini T1 sama dengan 360. Kenapa dibuat T1? Supaya nanti bisa kita cari nilai dari T1 ya. Ini supaya bisa kita cari nilai T1. Boleh di komen kalau ada yang mau nanya. Ini adalah rumus konsepnya. Nanti aku punya cara lain, cara alfaisnya ya. Oke. Aman sampai sini? Oke, ini cara pertama, ini masih cara manual ya. Cara manual Kak, yang penting nggak keribu. Oke, aman? Aman ya? Oke, aman. Ini S1 sama S2 asalnya dari sini teman-teman ya. Oke, nanti boleh di screenshot juga ya. Nah, sekarang berarti tinggal gimana Kak? 50 T1 tambah 70 T1. Ibaratnya ini X, ibaratnya ini X. 50X ditambah 70X, ya kan? Atau X-nya dimisalin sebagai mangga. 50 mangga, ini mangga, 50 mangga ditambah 70 mangga juga boleh. Terserah mau pakai pengandaian seperti apa boleh. 50 T1 ditambah 70 T1 sama dengan 120 T1 sama dengan 360. Maka T1 sama dengan 360 dibagi 120 sama dengan 3 jam. Oke. Cara pertama. Kak, waktunya Lia tadi berapa Kak? Waktunya Lia kita lihat yuk Lia. Oke, Lia waktunya jam 7 lewat 5. Oh, jam 7 lewat 5. Berarti waktunya mereka bertemu, tulis ya, bertemu tinggal jam 7 lewat 5 ditambah 3 jam. Jadinya jam 10 lewat 5. Selesai. Cara fisika. Oke. Gimana untuk cara fisika?
Apakah udah kribo dengan cara fisika? Mungkin yang nggak suka fisika langsung, apa ini? Waduh, udah pusing tuh. Waduh, udah pusing ya, udah mubeng. Aduh. Oke, teman-teman. Oke ya. Jadi, di tahun 2015, karena banyak yang waktu itu puyeng dengan fisika, akhirnya aku membuat sebuah rumus tahun 2015 ya. Ini rumusnya udah aku buat dan mungkin udah tersebar-sebar, nggak tahu ya. Intinya, aku waktu itu beri nama Alpais ABQ Jilid 1. Apa itu Kak ABQ? ABQ itu aku bertemu kamu. Nah kayak gitu ya. Memang rumus zaman SMA, jadi alay banget ya rumusnya ya. Ini digunakan ketika T1 sama dengan T2. Rumusnya simple. T1 ya, untuk orang yang pertama rumusnya tinggal S dibagi V1 tambah V2. Dah, silakan yang mau screenshot juga boleh. Silakan yang mau screenshot juga boleh. Oke, S-nya tadi 360, Lia tadi jam 07.05, Vio tadi jam 07.05. Ini V1 berapa tadi ya? 70 ya? 50 ding. 50, V2-nya 70. Oke, Kak, aku nggak percaya Kak rumusnya dari mana. Sekali lagi, ini nggak cuman rumus cepat ya. Ini rumusnya aku olah. Ini rumusnya dari rumus awal tadi. Aku gunakan trik matematika untuk menurunkan rumus. Jadi kalau di matematika itu, rumus awal itu diolah kembali ya menggunakan Royco dan tepung Maizena itu sehingga jadi rumus baru. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi ini gimana Kak caranya Kak? Ya caranya tinggal dimasukin aja. T1 tadi ketemunya berapa nih ketemunya? Kita lihat nih ketemunya kan. Nih ketemunya. Nah itu tuh 3 jam ya tadi ketemunya ya. Apakah sama? Coba kita lihat ya. S-nya dimasukin. Oh ini Kak berarti S-nya. 360 dibagi 50 tambah 70. Sama dengan 360 bagi 120. Sama dengan 3. Oke, kayak gitu caranya. Ini ya. Ini rumus ini ditemukan sama Lia juga bareng sama Vio karena kebetulan Lia dan Vio yang jadi ini percobaan naik motor tadi ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya sampai sini? Kak, apakah rumus ini valid bisa dilakukan untuk semua yang bertemu kayak tadi? Valid 100%. Ini nggak cuman rumus cepat yang kayak basingan gitu ya. Enggak. Ini rumus hasil dari turunan rumus awal. Nah ini udah teruji secara klinis di ITB maupun IPB. Oke ya. Oke ya. Jadi ini rumusnya bukan sembarang kayak nebak-nebak gitu enggak ya. Tapi ini udah hasil dari rumus awal yang kita turunkan ke rumus baru. Oke. Gimana teman-teman? Aman ya? Oke, mau lanjut? Gimana? Udah screenshot? Cara fisikanya mau dicatat nggak nih? Masa nggak dicatat teman-teman nih? Catat nggak ini caranya? Oke, mau catat nggak nih? Ya, bertemu atau berpapasan sama, podo. Oke nih. Ya, nyari di kebun, betul. Oke, kita lanjut yuk. Nanti dapat PDF-nya ya, lengkap materinya. Ya, lengkap ya. Oke, sekarang kita coba ya. Yuk, balapan. 10 detik. Yuk, siapa yang jawab di kolom komentar? A, B, C, D, E. Si, Ro, Lu, 4, Mo, 6, Tu, Bolu, Songo, 10. Weh. Ada master kita Adelia, Kiki Adelia. Nah ini tinggal gini aja. Oh Kak, jaraknya Kak sama dengan 120. Kak, V1-nya kita lihat nih. Kurnia dan imbang. Nih ada Kurnia nih di kelas ini nih. Halo Kurnia. Nih, Kurnia ini masternya matematika ya. Anak ITB. Weh, anak ITB loh. Mana nih Kurnia nih. Mas Imbang ini juga master nih. Halo Mas Imbang. Semangat Mas, semoga tahun ini bisa rezeki ya Mas ya. Jadi Mas Imbang ini kemarin lulus ya Mas ya. Cuman kurang beruntung di SKB. Semoga tahun ini bisa lebih beruntung Mas. Semangat. Oke. Oke, langsung aja ya. Ini V1-nya sama dengan 40, V2-nya sama dengan 20. Jadi langsung aja. Kita patokannya menggunakan T1, yaitu waktunya Kurnia. Walaupun kebetulan waktunya Mas Imbang sama ya teman-teman ya. Tapi aku ingetin,
bisa aja nanti Kurnia sama Mas Imbang ini berangkatnya nggak bareng. Nanti kalau nggak bareng, tetap kita pakai T1 ya. Ini T1, orang pertama, artinya waktu pertama ya. T1 sama dengan 120 dibagi 40 tambah 20. Jadinya 120 bagi 2 sama dengan, bagi 2. Bagi 60 sama dengan 2 jam. Nah, berarti 2 jam dari siapa, Kak? Dari waktunya Kurnia. Maka ini jadinya jawabannya, 07.30 ditambah 2. Jadinya 9.30. Yang A. Kalau udah paham, mending kita skip aja, pindah materi yang lain. Setuju nggak nih? Kenapa harus orang pertama? Mas Arbintan, boleh kok Mas, orang kedua boleh. Cuman ini gampangnya aja Mas, pakai orang pertama aja. Nanti orang kedua ini berangkatnya sering dia tidak bareng gitu loh Mas. Jadi kita pakai T1 aja biar enak, mudah mengingatnya enak. T1 aja. Walaupun T2 juga boleh. Mas ya. Oke, gimana Mas? Aman ya Mas ya? Mana Mas tadi? Oh ya, sip ya. Jadi boleh T2 tapi sebaiknya T1 aja. Biar enak ingetnya, biar nggak ketukar-tukar. Oke, sekarang silakan teman-teman 2 soal langsung ya. Silakan 2 soal waktunya 2 menit. Silakan. Sesuai nggak ya Mbak? 2 menit Mbak ya? 1 menit 30 detik Mas. Ya 1 menit. Tapi detik kepisi Mbak ini ngecek detik. 1 menit 3. Itu Mbak apa kayak ini? Gini. Iya mungkin Mas. Enggak, ora iso Mbak. Double petik enggak? Double ya. Karena ini malah ada bunyinya, ada double bunyinya. Jadi itu iki angele. Ora iso Mbak. Enggak bisa. Wes anu we, semenit we. Semenit we. Nah, wes ngene iki lah. Oke. Silakan teman-teman diisi pollingnya. Kalau ngisinya belum banyak ditungguin dulu Mbak, siapa tahu ada yang baru join dia belum download materi juga kan. Oke Mas Feb. Nah ini Aulia nih, aku punya suatu kejutan buat Aulia nih. Dia nanya, oh berarti walaupun nggak bareng waktunya tetap pakai rumus ini ya Kak? Nanti bisa terjawab nih abis ini. Ini temuannya nih. Oke. Gimana Mbak? Belum banyak ya Mbak yang jawab ya? 52 Mas Feb. Oke, tunggulah Mbak ah. Oh, ditambahnya ya nggak apa-apa berapa detik nih. Iki masih error gitu. Oke. Tunggulah Mbak ya, nggak apa-apa ya. Ini kan expired-nya beberapa detik. 12 jawabannya apa? Error sinyal. Mau jawabannya A Mas, 12 Mas. Oh ya, buat teman-teman yang baru join ya. Jadi besok kalau masuk ke kelas, download PDF-nya, print dulu, dikerjain. Jadi nanti enak. Jadi kayak sambil nulis di kertas masing-masing. Udah Mas Feb. Wah, sayang banget ya Mas ya. Semoga yang tahun ini bisa lulus Mas. Amin. Dikit lagi itu. DB, oke ya. Tak lanjut aja lah ini ya. Langsung aja tak lanjut. DB. Oke, 13 jawabannya yang D. Nanti kalau ada yang salah komen ya, aku ikut ya. 14 jawabannya yang B. Oke. Ada nggak yang nanya sampai sini? Ada nggak yang nanya sampai sini? Aman? Kalau aman aku lanjutin. Oke, aman ya. Lanjut ya. Oke. Sekarang ini nih. Teman-teman bisa lihat nih ini. Nah, Kak, gimana Kak? Ini kayaknya ada yang berbeda Kak berangkatnya. Nah, kita lihat coba ya. Ada Messi, mungkin di sini ada fansnya Messi. Wes, Messi. Ya, Messi ini berangkat jam berapa nih Messi? Messi berangkat jam ini nih, jam 6:30. Sedangkan Mbappe ini Mbappe berangkatnya jam 7.00. Lalu apa lagi nih? 6.30. Udah ya. Oke. Kecepatannya 10 ini naik apa ya? Apa melaku ini kayaknya nih? Soalnya cepet segini kecepatannya.
V2-nya nih lah, ini lari nih, koprol. Ya, jadi cepet ini koprol ya. Oke, di S-nya jaraknya sama dengan 80 km. Nah, coba. Waktu mereka berangkat ini berbeda, teman-teman nih, berbeda. Lalu Kak, gimana Kak kalau berbeda? Apakah bisa menggunakan rumus yang awal tadi? Bisa menggunakan rumus yang awal ya. Coba aku, ini mau cara pertama yang pakai konsep apa enggak ya? Oke, kalau konsepnya aku tulisin sekalian lah ya, cepet aja ya. Ya, lah enggak toh. Ya Allah, enggak toh. Konsep dulu, betul banget ya. Konsep dulu ya. Ini T1, ini T1, ini T2. Nah, sekarang T2 ini kalau diubah ke dalam bentuk T1 gimana? Kalau T2 ini diubah ke dalam bentuk T1 ada yang tahu nggak? T2 ini kayak mana ini? Kayak mana? T1 ditambah atau T1 dikurang? Yuk, T1 ditambah atau T1 dikurang? Ditambah. Ditambah. Oke. Yakin. Aku mau nanya nih, pakai logika. Messi sama Mbappe di perjalanan waktunya cepat siapa? Di perjalanan cepat siapa? Cepat siapa? Yang Messi. Dikurang. Kan si Mbappe ketinggalan 30 menit. Berarti waktu dia di perjalanan sedikit apa banyak gitu aja deh. Ya, Sedikit. Kan ya sedikit karena Mbappe ketinggalan. Ini tulis ya. Karena dia ketinggalan, jadi waktu di jalan cuma sedikit. Nah, cuman sedikit waktunya. Karena dia sedikit, kata sedikit ini yang menyebabkan nanti jadi tandanya negatif. Oh, berarti ini T2 dia sedikit Kak, berarti kurang. Nah, jadi misalkan T1 si Messi 60 menit, berarti Mbappe cuman 30 menit perjalanannya. Karena dia udah kepotong 30 menit terlambat tadi kan. Nah, berarti ini tulisnya 30. Nah, 30 menit. Nah, tapi ingat teman-teman, di soal ini, waktu yang kita tulis menit ini harus dalam, ini diingat-ingat ya, jam. Maka jadinya kayak mana? Jadinya berarti T2 sama dengan T1 kurang setengah jam. Kemarin udah aku ajarin ya cara ngubah menit ke jam. Silakan sampai sini yang mau nanya. Ini cara fisika. Cara fisika. Aman. Silakan dipahami. Harus dalam jam, jadi setengah jam gitu. Aman. Oke. Yang keribu dikit ya nggak apa-apa. Tapi kemarin ada yang datang ke rumah. Mas, aku mau les PNS gitu. Ya boleh Mas. Lah, gimana Mas, materi yang sulit apa? Aku paling nggak bisa Mas materi berpapasan sama usul. Tanya. Nah, mungkin ini jadi solusi lah ya. Setelah belajar materi ini kayaknya langsung bisa ya. Oke. Cara dari jam ke menit kemarin udah diajarin Mbak Reni. Menitnya ke jam dibagi 60 Mbak. Kalau jam ke menit dikali 60 caranya. Bisa ya. Jadi gini Mbak, sorry ya tak tulis ulang ya. 30 dibagi 60 Mbak. Jadi jam. Ini kan menit nih. Nah, ini ke sini jadinya setengah jam. Oke, semoga membantu ya. Oke, wes, nggak usah berlama-lama, langsung aja ya lanjut ya. Berarti sama S1 ditambah S2 sama dengan S total. Nah, kita lihat yuk masukin rumusnya. Cara pertama ini ya, V1 T1, V2 T2 sama dengan S total. V1-nya ini, V1-nya kita cek nih. 10, V2-nya 20, berarti 10 T1 ditambah V2-nya 20 T2 yang diubah ke dalam T1. Ini diubah. Oke, diubah. Semoga nggak keribu. Ini materi favorit ini. 80. Silakan dikomentari. Apakah sudah paham? Silakan dikomentari. Dan kalau paham aku lanjutin. Oke, semoga paham. Oke, yang lain gimana? Paham? Paham? Oke, yuk. Teman-teman yang udah ketemu jawabannya tulis di kolom komentar ya. Kali ke dalam. 10 T1 ditambah 20 T1 dikurang 20 kali setengah. Jadinya ini 10. Nah, sama dengan 80. Wah, Kak, ngeri juga, Kak.
10 tambah 20 Kak, jadinya 30. T1 sama dengan 80 ditambah 10 jadinya 90. Maka T1 sama dengan 3 jam. Selesai. Ngeri juga Kak, tapi yang ditambah waktu siapa? Nah ini nih penting nih buat Khalif Sidik nih ya. Kak, kita patokannya siapa sih Kak? T2 apa T1? Aku selalu bilang carilah T1. Carilah T1 supaya nggak ketuker-tuker. Supaya mudah. T1 siapa? Coba lihat. Messi atau Mbappe T1-nya? Yo, Messi atau Mbappe? Messi atau Mbappe? Messi, betul banget. Berarti Messi kan waktunya tadi jam 6 ya. 6.30, maka ini ditambah 3 jam. Jadinya 9.30. Selesai. Oh ini Mas. 10 ditambah 20. 10 ditambah. Mbak Umi nih Mbak. 10 tambah 20 Mbak. Ketemu 30. Aman ya semuanya. Ini cara fisikanya. Ini cara fisika. Siapa di sini yang suka fisika? Aku ya. Ya, waktu pertama Aulia, waktu pertama Messi. Lah, kok nggak suka loh? Oh, fisika ini membuat mobil loh, gimana toh? Oke, aneh. Keburu jadi. Oke. Bisa lanjut aja lah ya. Oke, cara kedua gimana Kak kalau berangkatnya tidak bareng ya? Oh ini Mbak Umi nih 80 ditambah 10 Mbak. Ini pindah ke sini Mbak. Oke, ini 80 tambah 10 Mbak. Oke, aman ya Mbak ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih Kak, apa materi kedua Kak? Materi keduanya adalah bertemu atau berpapasan. T1 nggak sama dengan T2. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Kalau tadi Alfaiz apa tadi? A, BQ, jilid 1. Ini rumus baru juga ya buat teman-teman Alfaiz yang lama. Ini aku udah mengubah lagi atau mempercantik atau membuat dia jadi lebih sempurna lagi. Rumusnya ini gampang banget caranya. Nah, coba kalian bandingkan. Kan tadi ABQ rumusnya gini ya. T1 sama dengan T2. T1 tidak sama dengan T2. Oh, tulisannya kayak cacing. Oke. Mbak, kalau aku nulis gini putus-putus nggak Mbak ininya Mbak? Hasil tulisannya Mbak? Enggak, Mas Fadli. Enggak ya. Ini karena ngaruh laptopnya juga nih. Waktu itu kayak putus-putus banget gitu. Oke ya. Oke. Kok T2? Oke, aku lihat. T1 sama dengan rumusnya di sini. Oke, S T1 tambah. Aduh. Oke, seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Rumusnya beda atau sama? Beda atau sama rumusnya? Beda apa sama sini? Beda. Oke. Beda apanya nih rumusnya? Kalau dilihat. Beda apanya? Beda apanya ini? Beda. Ya, betul. Garisnya lebih panjang. Betul. Sorry. Betul ya. Enggak ya, iki di sini tuh mau tak isi gitu, tak isi sesuatu ya. Nah, jadi di sini tuh mau aku isi ditambah ya. Ayo ditambah apa nih? Nah, cara gampangnya kayak gini aja nih. Enggak usah selisih jarak kelamaan, teman-teman. Pakai rumus ini nih, aku udah buat sendiri nih rumus buatanku nih. V ya, V2. Jadi kalau ini V2, ini V2. Nah, harus sama nih, gampang ingatnya. Oh, ini kali apa Kak? Kali TT. TT itu apa Kak? Suntik titanus ya? Bukan suntik titanus ya. TT itu adalah ya waktu terlambat. Oke. Dalam
jam. Nah, ini ke TikTok. Nah, ini waktu terlambat dalam jam nih teman-teman nih. Boleh di screenshot dulu, nanti baru aku jelasin. Oke, nanti aku baru jelasin. Silakan, 30 detik lah. Enak banget nih caranya nanti. Mbak, udah azan belum Mbak di tempat Mbak Riza? Sebelum kelas sudah, Mas Feb. Udah toh? Iya. Oke. Sebentar aku tak ngeliat soalnya tadi, lupa aku. Full. Ntar. Ini 10, 20, 80. Ntar oke ya. Oke, sambil nungguin. Ntar tadi Messi, Mbappe. Ntar ya teman-teman ya, aku tak nulis dulu biar enak. Biar nanti teman-teman waktu download enak juga. V1 ini 10, V2 ini 20. Tadi S-nya sama dengan 80. Kak, apa sih Kak kehebatan rumus yang Kakak kasih ini? Kehebatannya, teman-teman nggak usah mikirin ini loh. Nggak perlu mikirin yang ini nih. Nah ini, kan semua orang kadang puyeng. T1 min 30, T1 plus 30. Apalagi kalau kata-katanya dipersulit sama pembuat soalnya. Ini kan ya, misalkan dibuat gini, Mbappe tertinggal 30 menit dari Messi. Coba, kan kata-katanya rumit. Messi berangkat lebih dulu daripada Mbappe. Wah, kata-katanya rumit. Nah, maka kalau pakai rumus ini, nggak usah mikirin kata-kata itu lagi. Intinya, telat berapa jam, gitu doang. Nah, kalau kita lihat TT, waktu terlambat nih ya, dari 30 ke jam 7, maka ini telatnya 1,5 jam. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Jadi dia cuma telat berapa jam, gitu aja. Jadi nggak usah mikirin, oh harus sekian, nggak usah ya. Nah, sekarang berarti tinggal dimasukin. T1 sama dengan, ingat ya, waktu pertama pakai Messi ya. Tinggal kita masukin ke ini, ke dalam rumusnya. Yuk, masukin. S nih, S-nya ada di sini. S-nya berarti 80. Tak tulis aja lah rumusnya biar seru. S, seret. Aku saranin ini ya, tulis V-nya dulu. V1 tambah V2, maka ini ditambah V2 kali TT, waktu terlambat. Yuk masukin. 80, seret. V1 siapa? 10 tambah 20. Ingat ini harus sama di atas ini. Ditambah 20 kali setengah jam. Nah, coba kita rapiin. 80 tambah 10 dibagi 30. Nah, yuk. 80 tambah 10 bagi 30, Kak. Caranya selangkah, 2 langkah. Jawabannya 3 jam. Oke, gimana? Gampang bukan caranya? Lebih enak ini daripada nyari selisih jarak kan? Nah, nyari-nyari dulu. Kalau ini langsung dapet nih. Enak ini. TT, telat berapa jam? Woi, ini rumus buatanku, nemu di kebun. Nah, ini nemunya di kebun rumusnya ya. Oke. Oke, silahkan boleh teman-teman kita ini biasanya paling rumit ya, ini kalau waktunya udah nggak bareng tuh rumit, biasanya banyak yang skip, tapi ini semoga nggak skip lagi ya. Nah, terus ada yang mau nanya nggak? Kak, kalau TT-nya gampang, 45 menit dibuat gini Mas. Maaf ya Mas, misalkan TT-nya telat ya 45 menit. Nah, sampean dibuat gini aja, TT-nya sama dengan 45 per 60 jam. Nah, nanti biasanya nih bisa dikaliin dengan angkanya ketemu, Mas. Bener? Aman kok? Oke, aman ya. Ada, Mas. Lanjut yuk. Lanjut. Ya, betul. T1 tuh T orang pertama, Aulia. T1 T orang pertama. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang gini, sekarang aku mau kasih tahu teman-teman sesuatu. Jadi, ntar ya, aku copy dulu ini. Aduh. Alah, kok macet ya? Ntar. Duh. Alah, salah. Ntar. Oke. Copy. Oke, salah. Oke. Nah,
Ini rumus tadi, ya, ini rumus tadi. Nah, jadi gini, kan ini rumus ini aku udah dapat dari otak-atik itu ya, otak-atik rumus awalnya terus dapat rumus ini. Ternyata teman-teman, sekali lagi ternyata rumus sebelah kiri sama rumus sebelah kanan ya itu sebenarnya sama. Sama dari mana Kak? Warna beda, tulisan beda. Beneran, ini sama. Kalau nggak percaya, ini. Jadi rumus aslinya tuh ini. Rumus aslinya ini teman-teman. Jadi ini kan digunakan ketika ketika T1 tidak sama dengan T2. Artinya dia terlambat berapa jam gitu kan. Coba kalau ini terlambat berapa jam? Coba teman-teman logikain. Kalau yang tadi berangkatnya bareng itu berarti terlambat berapa jam? Berangkatnya bareng. Terlambat berapa jam berarti kalau yang ini? Terlambat berapa jam? Dia berangkatnya bersama-sama. Ya, berangkatnya bersama-sama berarti dia telatnya dia 0 jam. Coba 0 dimasukin ke sini. 0 dimasukin. P2 dikali 0 jadinya ini rumusnya. Woi. Jadi cara nyari rumus kayak gitu. Udah dapat rumus ini, ujikan. Kalau dia 0 maka jadi rumus yang ini. Gitu. Itu bocoran kalau nyari rumus ya. Gimana teman-teman, suka nyari rumus nggak nih kira-kira nih? Jadi kayak gitu caranya ya. Jadi ternyata ini sama dengan yang sebelah kanan. Jadi kalau mau ngapalin atau mau pakai rumus ya aku pakai yang sebelah kanan ya. Wah, nyari uang. Oke ya, jadi yang ini aja teman-teman pakainya. Kalau nanti berangkat bersama-sama TT-nya 0. Jadi V2 kali 0 gitu. Lebih enak kan? Kalau misalkan dia berangkatnya berbeda, ya pakai ini juga gitu. Gimana sampai sini materinya selesai, kita pindah materi lain? Setuju nggak nih? Oh, yang pertama Mas, yang pertama T1. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini kayak mana nih caranya ya? Cara apa sih gimana nih? Bentar Mbak. Di blok semua aja Mas Web. Ini terus. Nah, sip. Oh ya Mbak, ini satu lagi ya Mbak buat ngetes Mbak, pakai polling 1 menit. Oke, terima kasih Mbak. Silakan. Waktu yang pertama apakah kedua ditambah 3 jam? Waktu pertama Mas, T1 nanti punya orang yang pertama, habis itu dijumlahin Mas. Jam berapa ketemu ya? Misalkan orang pertamanya berangkat jam 7, ketemu T1-nya 2 jam, berarti jam 7 ditambah 2 jam. Nah, gitu ya. Awas. Jangan sampai teman-teman jawab C. Bahaya tenan iki. Berapa orang Mbak yang jawab Mbak? 33 Mas Web. Ya tungguin nggak apa Mbak? Tungguin nggak apa-apa sambil ini. Duh, kok neng garis kok miring-miring ya? Tangannya gitu. Masih ditunggu. Oke, masih ditunggu teman-teman. Silakan. .51 Mas Web. Oke. Udah stuck juga. Oke, siap. Kita lihat. Kalau benar semua lanjut aja deh. D. Oke ya, jawabannya D Mbak ya. Iya Betul Mas nggak, Web. Mbak? D ya. Ya, jawabannya yang D. Benar ya Mbak ya? Ditambah jam 9 ya. Ya. Oh iya. Nah, betul ya, D ya. Oke. Lanjut aja ya. Ini udah paham lah ya. Nanti teman-teman ulang-ulang lagi. Kita lanjut aja. Ini silakan dikerjain sendiri. Jawabannya yang C. Sama caranya. Oke, kita Mas, pindah ke... Boleh.
Kalau misalnya kan ini dikalinya yang atas sama V2 ya. Kalau misalnya apa V1 sama V2-nya itu terserah yang mana gitu. Atau Oh, gimana? enggak. P1 itu orang pertama. Orang pertama, V2 itu orang kedua, Mbak. Gitu. Jadi makanya ini T1. Kalau ini T1, ini V1, V2 gitu. Ini V2-nya gitu. Dia menyesuaikan, Mbak. Dia kan biasanya dikasih tahu nih, T1 tuh orang yang berangkat pertama. Yang duluan berangkat. Hmm. Nah, gitu. Berarti Yang duluan, ya. V2 yang selalu terlambat. Video yang terlambat. Kalau di yang kasus yang dia berangkat bersama-sama bareng itu ya ini berarti T1 ya sama dengan T2, terserah, ketukar tidak masalah gitu. Oh, Oke. dibahas, boleh. Boleh kita bahas ya. Makanya jadinya tinggal 2.30 ditambah terlambat selama setengah jam ini, setengah jam. Oke, makanya jadinya tulis di sini dulu ya. Nah, makanya kalau bisa, kalau aku bawah dulu sih nulisnya biar nggak ketukar 40 orang pertama kan, ditambah 60, lalu ini ngikutin 60 dikali setengah gitu kan ya. Pakai rumus fisika juga boleh ya. 230 ditambah 30 kan, 60 kali setengah dibagi 100. Berarti itu lain ya. Berarti 230 ditambah 30 berapa nih? Berarti 260 dibagi 100. Wah, coret ini jam. Nah, kadang itu tuh banyak loh orang yang alergi dengan jam gitu nggak sih? Ya. Jadi kalau alergi dengan jam, kak aku alergi kak kalau masa kok alergi dengan jam, alergi dengan pecahan. Oke, gimana kak? Biar jadi ngitungnya biar enak. Kan jamnya jam 9.30 tuh kak. Gimana caranya? Nah, caranya teman-teman kalau memang nggak suka dengan pecahan, boleh dijadikan menit. Caranya tinggal 26/10 dikali 60 menit. Maka satuannya sudah auto berubah jadi menit. Tinggal dikali aja. Tapi saranku ingat ya, dibagi dulu biar enak. 60 bagi 10 tinggal 6. 26 dikali 6 sama dengan berapa Mbak ya? 6, 93, 12. 156. Nah, 156 menit. Nah, berarti berapa jam ini 156 menit? Ya, berapa? Ini berarti 2 jam ya. 120 kan 2 jam. 2 jam, iya 36 menit. Nah, ditambah sama ini nih. 2 jam 36 menit. Nah, berarti tinggal ya gini aja cara jumlahnya. Nah, gini jumlahin aja lah. Berarti ini tambah ini jadi 6 ya kan. 3 tambah 3 pas ini kan. Pas 60 berarti nyimpen 1 di sini. Nah, 1 nih jadinya jam 12.06. Gimana? Gimana? Sampai sini aman? Ini rumusnya sangat mudah. Ini cuman, ya ampun ini cuma selangkah ya. Ibaratnya ini pas kebetulan aja ketemu pecahan. Pas kebetulan ketemu pecahan. Jadi kayak agak lama di sini. Tapi ini mudah banget dibanding cara fisika yang pertama tadi yang kita harus menghubungkan antara T2 dengan T1 hubungannya apa gitu. Gimana? Lanjut ya. Oh, ini gini Mas. 156 itu kan diubah ke jam gimana? Ini kan sama aja 120 menit ya Mas ya. Mamasnya apal ini aja. 1 jam 60, 2 jam 120. Kalau 3 jam ini kan 180. Jadi kayak kelebihan gitu loh. Jadi 156 itu sama aja 120 menit ditambah 36 menit. Artinya ini 2 jam 36 menit. Gimana? Ini ada yang nge-DM aku ya teman-teman ya, sorry ya. Ini ada yang nge-DM gimana cara ngubah ini 156 ke ini. Udah ya, aman ya Mas ya? Sip. Oke, pindah materi. Yuk, yang tahu jawabannya apa? Komen. Ya, yang tahu jawabannya apa? D Kak. D, oke. Ya, berarti udah pada bisa nih ngerjainnya. Oke. Oke, masuk materi ketiga ya teman-teman ya. Di mana ya? Di sini muat nggak? Oh, alah nggak muat. Di sini aja lah. Materi ketiga judulnya adalah susul menyusul. Bentar Mbak Riza, kok ditebak kok
Nggak denger azan apa? Udah azan tapi aku kok nggak denger ya, Mbak? Waduh. Kayaknya sudah Mas Web. Ini jam 8 kurang 5 menit. Kayaknya habis ini apa break sholat dulu Mbak ya? Iya, Tak kasih boleh. satu materi iki ya. Oh Mbak, malah lali nggak sholat dhisik. Waduh bahaya iki. Udah, ulangi lagi yo. Susul menyusul. Jadi kalau menyusul itu pasti orang kedua lebih cepat daripada orang pertama. Setuju nggak? Pasti lebih cepat. Mbak Riza berangkat duluan. Mau aku susul, berarti aku harus lebih kebut naik motornya, naik mobilnya ya kan? Ya kan? Ya, ini tak kasih ini apa rumusnya dulu. Jadi V2 itu harus lebih cepat daripada orang pertama. Namanya dia mau nyusul, jadi harus lebih cepat ya. Oke, jadi lanjut lagi ya sebentar aja. Berarti V2 lebih dari V1. Kalau susul menyusul hubungan S1 sama S2 apa nih hubungannya? Ada yang tahu nggak hubungannya apa S1 sama dengan S2? Ada yang tahu nggak? Oke, nanti dicek ya Mbak Sania di ini kan di download tadi Mbak ya. Oke, hubungannya ada yang tahu nggak? Langsung aja kayaknya kita ke sini ya. Langsung aja kita ke sini. Nah, Harus ini aku sama. tulis ya. Maulida itu 6 kecepatannya berapa nih? Dia berangkat jam berapa sih? Maulida. Bentar. Oh ini, kecepatannya 60 km per jam. Oke, aku tulis dulu ya. Sedangkan Adam bergerak dari kota A menuju kota B juga sama Adam. Ini Mas Adam Sila on 7 ya. V2-nya dia 70 tuh kan. Teman-teman bisa perhatikan nih, V2 harus lebih cepat karena dia mau menyusul ya. Maulida berangkat 20 menit lebih dahulu dibanding Adam. Adam berangkat jam 8. Berarti Maulida jam berapa, teman-teman? Jam berapa ya, Dek ya? 20 menit. 7.40. Ya, sempurna. 7.40. Terima kasih. Nah, ini berdasarkan soal ini. Maka dia menyusul. Ciri-ciri menyusul itu apa, Kak? Menyusul itu pasti satu arah, ya kan? Satu arah di mana V2 lebih cepat daripada V1. Orang kedua lebih ngebut daripada orang pertama, searah, makanya kesusul. Gitu. Lalu cara fisika lah ya. Cara fisikanya seperti ini. S1 sama dengan S2. Wes ya. Nah, kalau S1 sama dengan S2 ini, teman-teman tak kasih tahu ya, boleh menit. Nah, boleh menit. Karena ada kesamaan seperti ini, jadi boleh menit. Kak, boleh jam juga? Boleh jam. Ini boleh jam. Untuk waktunya boleh dinyatakan dalam menit, boleh dinyatakan dalam jam. Kak, berarti Adam ini kan dia ketinggalan nih, Kak. Ketinggalan, Kak. Berarti ini T1, ini T2 sama dengan T1 dikurang 20. Nah, ini menit ya, teman-teman ya, 20 menit. Oke, sampai sini apakah paham? Aku tulis cara fisikanya biar nanti buat catatan, siapa tahu teman-teman mau ngajar fisika ya. Bisa bukan rumus kayak gini buat ngajarin fisika adiknya gitu kan. Oke, aman. Kalau aman aku lanjutin. Oke, ada yang mau nanya nggak ya? Aman nggak nih? Aman? Oke. Oke, aman. Ada yang tunggu bentar. T2 itu ketinggalan 20 menit. Kak, kok nggak dijadiin jam? Untuk kasus ini boleh jam, boleh menit. Untuk kasus menyusul boleh jam, boleh menit. Alasannya ada di sini. Karena S1 sama dengan S2. Dia samaan gitu. Jadi tidak berpengaruh nanti jam sama menitnya. Ini Adam berangkat jam 8, Maulida ketinggalan 20 menit, Mbak Umi. Dia ketinggalan 20 menit, Mbak. Jadi dia jam 7.40, Mbak. Ya, aman ya. Oke. Lanjut ya. Oke, sip lanjut. Yuk, dimasukin V1 60, T1 sama dengan 70, T2 dijadiin T1 min 20 menit. Oke. Teman-teman suka menit atau suka jam? Mau jadi menit atau jadi jam? Klik. Yang gampang. Oh, yang gampang. Oh ya. Ya, ya udah gini aja. Teman-teman coba jadiin jam, aku jadiin menit ya. Nanti hasilnya pasti sama. Oke ya, gitu aja lah ya. Oke Kak, rapiin Kak. 60 T1 sama dengan 70 T1 min 70 kali 20 jadinya 1400 ya kan ya. Rapiin lagi tipis-tipis. Ini kita pindah ke sini. Oke. Atau
Sebenarnya kalau konsep matematika itu tidak ada pindah ruas ya. Dia sama-sama ditambah atau dikurang. Tapi nggak apa-apa biar gampang pindah ruas ke kiri. Ini jadinya 1400 sama dengan 70 T1 dikurang 60 T1. Maka 1400 sama dengan 10 T1. Ya wes, T1 sama dengan 1400 bagi 10. Coret, coret. Jawabannya 140. Tapi ini menit. Gara-garanya kita tadi dalam menit. Ayo, 140 ini berapa jam iki? Yo, berapa jam? Menit. Oh, berapa jam? 120 menit ditambah 20 menit. Berarti jadinya ya 2 jam 20 menit. Nah, wis ditambah jamnya Maulida apa jamnya Adam? Maulida atau Adam? Adam. Adam ya. Kok Adam? T1. T1 punya siapa? T1 orang pertama? Maulida. Karena Maulida orang pertama, teman-teman nih. Dia berangkat duluan. Nah, kutil berarti kurang teliti ya. Berarti tinggal aja langsung. Berarti mereka menyusul. Berarti pakai T1 ya. Jadinya 06. Kok 06? 0740 ditambah 2 jam 20 menit. Yo, 7 tambah 2, 9. Jam 9, 40 tambah 60. Jadi 1 jam. Maka jawabannya jam 10. Oke. Selesai cara fisika. Oke. Gimana? Ada yang mau nanya cara fisika? Oke, cara fisika gimana, aman? Ya enggak lah Aldo, sebenarnya aku suka fisika, aku suka fisika. Jadi pakai cara fisika ini biar selalu ketemu, keren ya. Jadi lebih menantang ya. Kalau Mbak Riza suka Mbak cara kayak gini malah lebih menantang ya, Mbak. Kalau ingat rumusnya aman, Mas Pat. Iya, betul banget. Tapi aku suka cara ini. Tapi ini kalau diaplikasikan di SKD memang kayak kurang efektif sih. Karena ya masalahnya waktu itu sih Mbak ya. Iya Mas Pat. Tapi aku sih suka rumus ini. Kalau teman-teman tahu konsepnya ini bisa ngerjain. Intinya pasti bisa ngerjain. Cuman jadi masalah kadang di waktu ya. Jadi ya ada keunggulan dan ada kelebihan. Semuanya itu ada keunggulan dan kelebihan tergantung teman-teman ya. Oke. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja. Kalau teman-teman mau pakai cara kedua, aku udah buatin juga buat teman-teman CPNS karena mungkin nggak semuanya suka yang cara fisikanya. Aku punya rumus sendiri namanya Alpha is AMQ. Aku menyusul kamu. Nah, udah ya kayak gitu ya. Udah ya. Jadi ini rumus ya. Ini nggak ada jeli 1, nggak ada jeli 2. Intinya kalau menyusul ya cuman ini gitu ya. Cuma satu rumusnya. Lah, kepiye Kak cara nih? Caranya gini. Caranya gini. Caranya tinggal ya. P2 dikurang V1. Lah ngapa Kak kok P2 kurang V1? Lah karena V2 itu lebih besar daripada V1, lebih cepat daripada V1, ya kan? Duh, Kak, iki atasnya kepiye Kak? Nah, ini ada V2. Maka di sini harus ada V2 TT. Selesai. Woi, jadi enak ngapal lagi ya. Buat yang suka ngapal ya enak juga. Ini ada nih rumusnya depan sini itu. Woi, V2 tuh enak toh. Kalau tadi V2-nya di belakang. Wis, cuman ada 2 rumus dari menyusul dan berpawasan. Wis, aman, tentram, damai ya. Kak, masukin coba Kak. Ini hoax jangan-jangan rumusnya. Wih, tahan. Hoax atau bukan ya. Ini aku mau kasih keterangan di sini. TT itu boleh jam atau boleh menit ya, silahkan mau jam boleh, mau menit boleh. Coba kita samakan ya, apakah ini dalam menit apakah ketemunya 140 ya. Tadi V2 70, V1 60 ya. Kita tulis di sini. Begini lah di sini ya. Tadi V1 60, V2 sama dengan 70, tadi terlambat 20 menit. Coba yuk, bantuin aku.
Masukin rumusnya. Dadah. Yuk bantuin. T1 orang pertama ya. Berarti V2 70 kurang 60. Yang di atas ngikutin bawahnya. Oh 70 dikali 20 Kak. Berarti tinggal 100.400 dibagi 10. Jawabannya 140. Nah, gitu. Gimana? Selesai? Dah, gitu caranya untuk menyusul. Gimana, teman-teman? Oke, aman ya? Oke. Udah, sekarang teman-teman kita sholat dulu aja lah. Udah jam segini. Aku lupa juga tadi. Ya. Sekarang teman-teman boleh nge-screenshot. Terus ini Mbak suruh ngerjain ini Mbak. Nomor 19, 20. 19, 20, 21, 22. Ya Mbak ya. 4 soal ya Mbak ya. Oke Mas Febri. Ya, silakan. 19, 10 menit ya. 19, 20, 21, 22. Waktunya 10 menit ya. Dah. Iya Mas Feb. Oke. Maaf ya Mbak, lama Mbak. Boleh Mbak diluncurkan apa pollingnya? Oke, D. Aduh loh. D, D, B, A. Punya apa Mbak? B, A. Oke. Aku bahas salah satu aja lah ya teman-teman ya, karena kan ini udah bisa semua. Ini yang dipakai, inget ya, ini kan jamnya Mareta, berarti jamnya Galih jam berapa nih? Jamnya Galih berarti jam berapa nih? Jam berapa ya? 30 lebih dulu. 30 lebih dulu berarti jam berapa nih? 10 pas ya. Oke, pas ya. Jawabannya D ya, setuju ya teman-teman ya. D yang dipakai ini ya. Yang dipakai jam 10 pas ya. Oke, semoga aman ya. Oke, ini kayaknya aman semua. Semoga ini aman lah ya. Oke, ini aman. Oke, jawabannya juga tadi rata. Aku akan bahas soal nomor ini. Nah, kenapa nomor 22 sulit gitu kan? Nah, kita lihat dulu nih. Adam berlari 4 kali lebih cepat daripada Eros. Kecepatan Adam itu sama dengan 4 kali kecepatan Eros. Sebelum aku lanjut, siapa V1, Adam atau Eros? Siapa V1, Adam atau Eros? V1 siapa? Ya, V1 Adam, serius. V1 Eros. itu Eros. Di mana V2 itu harus lebih cepat daripada V1. Berarti ini V1, ini V2. Atau V2 sama dengan 4V1. Sampai sini semoga paham. Adam lebih cepat 4 kali kecepatannya dibanding Eros, ya kan ya. Oke, gitu aja. Yuk kita cek yuk Eros. Jam berapa Eros nih? Semoga ada yang suka Sila on Seven. Jam 13.00. Adam ketahuan banget kalau dia orang kedua. Dia berangkat jam 13:12. Oke. Berarti dia terlambat berapa menit Kak? Dalam jam apa dalam menit? Aku pakai menit aja ya. Jadinya dia 12 menit. Kalau menyusul dia boleh menit, ya kan? Yuk masukin ke rumusnya.
Berarti T1 sama dengan dibagi V2 min T1. V2 kali TT. Nah, yuk masukin. Jadinya berapa nih? Oke, nanti Mas Yugo ada kok kuncinya. Di ini nanti ada. Katanya V2 itu 4 kali V1, Kak. Maka jadinya ini 4 kali V1 dikurang V1, ya kan? V2 4 kali V1 kali 12. Sampai sini. Paham? Ya, sampai sini paham? Mbak Riza. Iya, Mas Feb. Ini kaminya kita kok udah terupgrade ya, Mbak? Kok udah kebuka semua kuncinya ya, Mbak? Emang iya, Mas Feb. Loh. Bisa pakai ini, bisa pakai apa yang rumus itu berarti equation. Bisa semua nih, Mbak nih. Nih teksnya kebuka nih. Tuh. Loh, kebuka semua loh. Nih, loh, kok kebuka semua kok lucu ya, Mbak? Loh, mulai kapan ini, Mbak? Rezeki, Mas Feb. Pernya dapat dari mana pernya? Per apa ya? Ini V2 kurang V1 apa ya? Tadi pernya dapat dari mana? V1-nya tetap karena harus dinyatakan dalam salah satu V-nya. Dinyatakan dalam salah satu V-nya biar mudah. Anindya Gina, maaf Kak, tadi pernya dapat dari mana? Pernya tuh apa sih, Mbak? Mungkin penyebutnya itu, Mas Feb. Itu Kak yang 4 V1 per V1-nya itu dari mana ya? Oh, ini karena kan ini V2 berbeda dengan V1, maka dibuat disamain karena kan kita tidak tahu nilai V2 dan V1. Kita samain aja, dinyatain dalam V1. Nah, berarti V2 itu sama dengan 4V1. V2 yang atas juga 4V1 gitu ya. Oke teman-teman, gimana aku lanjutin ya? Berarti ini jadinya 4 kali V1 kali 12 dibagi, nih 4V1 dikurang V1. Ibaratnya 4X dikurang X. 4 mangga, ibaratnya V1-nya mangga. 4 mangga dikurang 1 mangga. Jadinya 3 mangga ya. Manggadir, 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 ana. Manggadir, manggadir, ana. Coret, coret. Lagi 12. Coret, coret. Tinggal berapa nih? Tinggal 3 ya. Kalau coret lah, pakai warna yang lain aja. Biar kelihatan. Nah, ini tinggal 3. 4 kali 3. Jadinya 12. 4 kali 3. Salah, Mbak? Iya. 12 ya 4, sorry. Ya 4. sorry Mbak. Duh, saking semangatnya ini 4 warna-warnanya tapi kok kayak blereng. Ini jadi 16 menit. Nah, 16 menit itu miliknya T1. T1 siapa? T1 Om Eros. Nih Om Eros ya. Dari jam 13.00 ditambah 16. Jadinya 13.16. Yang intinya rumus susul menyusul ini, yang ini bisa diaplikasikan atau dipakai untuk ke semua soal tentang menyusul ya. Oke. Aman. Gimana teman-teman? Aman sampai sini? Kalau aman lanjut lagi materinya. Oke, aman. Oke. Coba sekali lagi ya, sekali lagi ya. Coba ngetes ya. Ini ada yang mau moto nggak? Moto atau screenshot? Atau lanjut kayaknya? Oke, lanjut ya. Aman, lanjut. Oke, silakan. 2 soal silakan. Atau dijawab dulu di kolom komentar. Nomor 23 jawabannya apa? Yuk nomor 23. Jawabannya apa coba? Wisnu berarti 3 kali dari Bayu. Berarti V Wisnu sama dengan 3 V Bayu. Yuk, jawabannya apa? B. Oke, coba ya sekali lagi ya. Nanti sisanya dikerjain di rumah ya. Oke, kita mau pindah materi yang lain aja. Oke, jadi aku kerjain sekali lagi. Ini berarti V2 Mas Wisnu lebih cepat, ya kan? Mas Wisnu jam berapa nih Wisnu nih? Wisnu ada di sini kan? Wisnu tadi habis komen.
Wisnu berangkat jam 11.40. Oh, ini dulu, Bayu dulu. Bayu kan orang pertama. Bayu dulu, Bayu. Bayu berangkat jam 11.30. Mas Wisnu berangkatnya 11.40. Wah, berarti Mas Wisnu ketinggalan. Makanya mau nyusul deh ya. Oke, berarti ini ketinggalan berapa menit, Kak? Waktu terlambatnya 10 menit. Oke. Yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Berarti T1 seret, V2 kurang V1. V2 kali terlambat. Berarti tinggal. Ini V2-nya kita ganti ya, ini ya. Jadinya 3V1 kali 10. Yang ini 3V1 kurang V1. Jadinya 3V1 kali 10 dibagi 2V1. Yuk kita coret tuh. Coret habis. 10 bagi 2. Coret. Tinggal 5. Jawabannya 15 menit. Dari siapa? Dari Mas Bayu. Maka dari jam 11.30 ditambah 15 menit. Jadinya 11.45. Materinya nggak ada. Loh. Mana nih 11.45? Oh, di atasnya. Oh, yang ini ya. Jawabannya yang B. Oke. Selesai menyusul dan berpapasan. Kita pindah lagi. Masih kuat gak ini? Satu materi lagi. Ini tak habisin ini kecepatan jarak waktu. Masih kuat lah ya. Oke, aku nih wis lemes. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Lanjut apa ya? Kuat ya, lanjut ya. Nanti tolong dikerjain sendiri. Teman-teman yang udah ngerjain sih, tolong sih 24 apa jawabannya, aku lupa. 24 apa ya jawabannya 24? Ya udah ngerjain sih. Oke, makasih. Makasih. 25 sekalian, 25. 25. C. 25 tuh ada cara cepetnya lagi loh. Lebih cepet, dia cuma 2 detik. Lah gimana Kak caranya Kak? Nih ya. Pukul berapa tukul tepat menyusul Sule? Jawaban paling cepat adalah yang E. Tanya Ibu Sule, bisa cepat sekali ya caranya. Bu Sule, berapa Anjol? Langsung dikasih tahu nanti ya. Oke, sekarang nomor 26 yang bisa ngerjain silakan pakai polling Mbak. Kita mau tes kemampuan. Oke, Mas. Sarap setengah. Songo ya Mbak, cepet ya Mbak. Iya, Mas. Nggak kerasa. Kerasa Mbak, wis anu. Iya, Mas Febrinya yang kerasa. Belum makan tak Mas? Udah sih Mbak. Tadi seharian apa ngawas TO selesai. Ya alhamdulillah sih udah ini. Kalau PNS ini lebih banyak harapan sih Mbak dibanding tes kedinasan sih. Karena kalau kedinasan itu memang harus jago karena saingannya seluruh Indonesia ya Mbak ya. Kalau PNS ini kan saingannya per jurusan atau per daerah gitu loh Mbak. Iya. Masih mending gitu, masih banyak harapan lah dibanding yang teman-teman kedinasan ini benar-benar harus ekstra belajar. Iya nggak per jurusan sih Mas Feb, ada yang beberapa jurusan juga. Oh iya ada beberapa jurusan. Tapi kan artinya maksudnya orang se-Indonesia banget gitu kan. Maksudnya gini loh, maksudnya jurusan kita tuh tidak diuji se-Indonesia banget loh, kan ada juga yang kita per daerah, ada kuota-kuota sendiri. Iya. Kalau kedinasan itu kan misalnya di PDN, 1.000 orang se-Indonesia. Ya, artinya maksudnya lebih mending gitu teman-teman dibanding kedinasan. Artinya masih punya banyak harapan, yang belajarnya rajin, tekun, terus doanya juga ini istiqomah gitu. Insya Allah sih teman-teman bisa lebih mudah jalannya. Yang daftar kementerian juga ya, kalau kementerian Indonesia ya. Pokoknya semangat buat teman-teman. Jangan lupa doanya sih penting banget sih kalau menurutku. Banyak teman-teman kemarin yang sukses, salah satunya dari usaha dan doanya. Tuh. Mungkin kemampuannya biasa, tapi doanya, ibadahnya luar biasa. Jadi dapatlah keberuntungan. Ya, pokoknya sih itu sih. Kita juga lewat jalur langit supaya lebih mudah gitu teman-teman ya. Jangan lupa minta doa ke orang tua gitu. Kalau yang udah punya istri ya ke istri. Mak, doa nih, Bapak harap angkat tes. Udah punya suami ke suaminya juga. Kalau Mbak Riza belum punya ya Mbak ya. Jadi ya ke orang tua Mbak. Iya.
Ayah sama ibu dulu. Oh iya, Ibu betul, Mbak. Udah. Udah. Sudah masuk ini 36 yang submit. Oke. Monggo, Mbak, monggo. Oke. Nah, ini soal kayak gini nih simple tapi jebak banget. Serius. Buktinya apa? Buktinya teman-teman jawabannya masih beda-beda ya. Oke, jadi gini. Kan kalau tadi kita ingat rumus dasarnya, di mana rumusnya itu mudah sekali, tinggal SVT gitu kan ya. Nah, sekarang coba kita tulisin apa yang ada di soal ini nih. Nah, Goku mengendarai tank baja ke tempat kerjanya, ya. Ini yang waktu normalnya. Oke, normalnya dia 1 jam. 1 jam. 1 jam dia menempuh jarak 60 km. Nah, kan ya. Jika dia terlambat 30 menit. Logika nih teman-teman nih. Terlambat 30 menit berarti waktu di perjalanan semakin cepat apa semakin sedikit? Dia terlambat 30 menit. Terlambat berangkat 30 menit. Kecepatan yang harus dia gunakan agar sampai di kantor tepat waktu. Biasa nih aku jam 7 berangkat. Ini jam 7.30 berangkat. Berarti aku terlambat 30 menit. Maka waktunya tinggal 30 menit. Oke. Atau ini sisa setengah jam. Sampai sini paham? Dia terlambat berangkat 30 menit. Ya kan? Ibaratnya biasa berangkat jam 7, ini berangkat jam 7.30. Ya, paham ya. Berarti waktu yang digunakan 1 jam apa setengah jam yang digunakan? Yang mau kita cari V-nya. Yang mana yang dipakai? V yang dipakai yang mana? Setengah jam. Setengah jam, betul. Nih pertanyaannya, jika dia terlambat 30 menit, berarti jika waktu ini kan, kecepatan yang harus dia gunakan agar sampai ke kantor tepat waktu. Berarti tinggal apa yang dicari, Kak? Yang dicari V. Maka V itu rumusnya S dibagi T. S-nya siapa? S-nya nggak berubah lah. Jarak nggak akan berubah. 60 dibagi setengah. Yuk, 60 dibagi setengah sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa? 30. Bukan. Aku cuma gini-gini doang. Berapa, ayo? 20. Iya, betul. Maaf ya, ini jebakan ya. Jadi karena 60 bagi setengah, 30. Udah kayak gini. Sampai traktir teman-teman bakso balung ya. Nggak taunya salah. Nah, ini ternyata 60 dikali 2/1, yaitu 120. Gimana? Sampai sini? Paham? Kalau paham kita tes. Ini waktunya udah habis, tak labas delete lah ya Mbak ya. Nggak apa-apa ya Mbak. Nggak apa Mas Feb. Oh, dirampungnya Mbak, ini nanggung, ini naik bariki tuntas kan mantep. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Silakan 2728. Waktunya 2 menit. Silakan 2 menit. Duduk. Pergi. Duduk. Pergi. Tunggu tutupan. Mbak, itu mikir siapa Mbak ya? Sudah Mas Feb. Ya bisa Aldo. Berarti hari Minggunya kita bahas tryout aja. Jadi aku punya tryout Alpha is Offline. Nanti filenya 110 soal aku kirimin. Itu terdiri atas TWK HOTS, TIU HOTS, sama TKP HOTS terbaru 2021. Nanti kalian kerjain dalam waktu ini ya. Di 110 soal. Nanti teman-teman kerjain di rumah dalam waktu 100 menit. Nanti kita bahas di kelas ya. Nah, coba teman-teman target ya, nilainya minimalnya dapat 430 lah ya. Biar nanti waktu ujian beneran, teman-teman bisa dapat tingkat 1 ya. 430 ini udah gede banget ini, mantap. Oke. Oh, bukan Kak, cuman aku mulai tahun 2015 itu alhamdulillah banyak membantu teman-teman lulus STAN. Bahkan sempat waktu itu 2 kali terbanyak
lulus STAN di Lampung ya untuk bimbelnya ya. 2 kali. Waktu itu sempat ada 35 orang ya yang lulus dari 100 orang gitu. Wah, Mas Tommy. Emang Mas Tommy rumahnya di mana nih? Kalau ngajar SKD aku mulai ngajar dari tahun 2015 teman-teman ya. Kayaknya dari angkatnya 2016 kayaknya kalau SKD ya. Lia, kamu 2000 berapa ya Lia? OS-nya 2015-16 Kak. Oh ya, kayaknya mulai angkatnya Lia nggak sih ya? Iya sama Jepa itu udah SKD loh Kak. Oh iya betul banget. Jadi waktu itu pernah pertemuan sekali SKD, tapi nggak lulus. Oh ya, jadi ya itu pertama kali ya Lia pas zamannya Lia ini. Jadi kebetulan di sini ada Lia, ini siswa Alfaiz dulu tahun 2015 ya, 2015-2016. Nah Lia ini sekarang lulus dari UGM udah wisuda ya? Udah Kak. Udah wis mantep wisuda, kerja, terus terima PNS, terus nikah. Wih, rencana ya. Nanti undang-undang ya. Nanti nikahnya setelah PPKM Mas ya. Amin. Amin. Kamu seangkatan sama Dian ya? Iya Kak, sama Dian sama Dita. Oh, iya Diannya menikah dia besok tanggal 24. Oh. Wow. Oke, malah ngomongin yang lain ini. Udah lanjut aja lah. Sudah Mas Feb. Oke. Jadi Mbak ini nostalgia zaman dulu Mbak. Aduh. Itu Mbak Dian yang ngajar di offline lah Mas Feb. Iya, dia nikah Mbak. Mantap. Sudah ini. Oh, C, lah itu sempurna jawabannya wes kayaknya nggak usah dibahas gitu. C sama B. Yang dibahas nomor berapa nih? Ini 2728 apa skip aja? Ini betul kok wes. Gas ya. 29. Oke, mana sih? Oke. Lah Mas Tommy rumahnya Batanghari toh. Deket lah Mas ke sini. Oke, jadi ini. Jadi nomor 29, 30, terus 31 ini adalah soal STAN. Ini tidak muncul di TIU. Kenapa aku cantumin ini buat teman-teman yang ngerasa soalnya gampang gitu ya. Jadi ini adalah soal level STAN-nya. Mau dibahas atau enggak usah ini soal level STAN sih. Insya Allah tidak keluar. Ini tidak keluar sih. Bahas, oke. Nggak ada di CPNS, nggak ada. Ini terlalu sulit. Ini soalnya level TPA. Bukan TU ya, bukan TU. Nah, mungkin Lia bisa ngerjain ini atau Kiki nih. Satu aja ya. Oke, aku ambil soal nomor berapa nih ya? Yang ini aja lah, 29 aja ya. Oke, kita ambil soal ini. Oke, mana nih? Duh, ini macet-macet. Nah, oke. Umay pergi ke tempat kerja jam 7. Ini soal STAN ya, jadi agak sulit sedikit 0700 ya. Setiap pagi, jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40, buat teman-teman yang mau ini live lagi, mau meninggalkan Zoom-nya boleh, silakan ya. Karena ini serius ini nggak keluar ya, tidak keluar ya. Ini soalnya levelnya lebih sulit ya. Monggo kalau misalkan udah kemalaman, kalau mau beres-beres yang lain boleh. Umay jam 7.00 kecepatannya 40 ya. Terus maka dia tiba telat 10 menit ya. Dia tiba telat 10 menit. Oke, 10 menit. Oke, berikutnya kalau siapa lagi nih? Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan 60, maka dia sampai dulu 20 menit. Oke. Ya. Terus jadi jarak antara rumah Umay dengan tempat kerjanya berapa? Nah, ini biasanya main aljabar nih. Tiba telat 10 menit. Berarti di perjalanan dia lebih lama nggak kalau kecepatannya cuman pelan? Lebih lama apa lebih cepat di perjalanan dia? Lebih lama, Kak. Lebih lama ya, karena dia lebih pelan. Lebih pelan berarti lebih lama. Ini pelan. Oke, ini pelan, ini cepat. Oke, semakin pelan waktunya lebih lama. Berarti ini T1, ini kan T1 lebih pelan. Lebih pelan waktunya lebih lama ya kan. Berarti ini tinggal T asli, T yang kita tidak tahu ditambah 10 menit. Ya. Karena ini lebih cepat, maka T2-nya waktunya itu T yang kita tidak tahu, T normalnya dikurang 10 menit. Nah, gitu ya.
T normal kalau dia tidak telat maupun dia tidak duluan nyampe. Nah, sampai sini gimana, paham? Sambil memahami cara gampangnya, kalau dia kecepatannya pelan, maka ini waktunya makin lama. Kalau kecepatannya cepat, waktunya makin sebentar. Ya. Oke, dah. Jaraknya sama nggak ya? Jaraknya kecepatan 40 sama 60 sama nggak jaraknya? Sama nggak? Sama nggak? Itu kan T kurang 10 ya? Ya, betul. Kurang 10 salah ya, Mas. Kurang 20. Sorry. Terima kasih udah diralat. Oke, S1 sama dengan S2. Nggak ngaruh, jaraknya tetap sama ya. Masukin aja. V1, T1, V2, T2. Langsung dimasukin ke sini. Ini 40, T1-nya T plus 10. Sama dengan 60. Yo, ini soal stan nih. Siapa yang suka ngerjain soal stan nih? T kurang 20. Nah, biasanya kalau anak stan ini mainnya nggak langsung kali-kali. Dia nyoret-nyoret dulu nih. Kak, sama-sama dibagi 20 boleh, Kak? Boleh. Yuk, ini sama-sama kedua ruas dibagi 20. Ini dicoret tinggal 3, dicoret tinggal 2. Nah, gitu ya. Sama-sama dibagi kedua ruas biar simpel ngitungnya. Ini kali ke dalam, ini kali ke dalam. Jadinya 2T, 2 kali T, 2T, 2 kali 10, 20 sama dengan 3T min 60. Yuk, rapihin lagi, teman-teman. Ini 60-nya pindah ke sini. Berarti 20 ditambah 60 sama dengan 3T dikurang 2T. Rapihin, T-nya 80. Selesai. Ini masih ketemu T. Yang ditanya apa, Kak? Yang ditanya jaraknya. Yang ditanya jarak. Jarak itu yang mana, Kak? S1 atau S2? Terserah. Mau S1 boleh, mau S2 boleh. Karena S1 sama dengan S2. Maka nilainya sama. Oke, kita masukin S2 ya. S2 sama dengan V2 kali T2. Coba dimasukin ke soalnya. V2-nya berapa V2-nya? V2-nya 60 dikali T min 20. 60 dikali T itu siapa? T-nya 80, Kak. 80 min 20. Nah, gitu ya. Atau digini dulu deh sampai sini. Oke, digini dulu. Nah, terus cari dulu T kedua ya. T kedua sama dengan nih T kedua di sini T kedua sama dengan T min 20. Jadinya 80 kurang 20 sama dengan 60 menit. Atau tulisnya 1 jam. Nah, T2-nya 1 jam. V2-nya tadi sama dengan 60. Masukin. 60 kali 1 sama dengan 60. Selesai. Tiga-tiganya sama semua. Ini soal stan, teman-teman ya. Jadi levelnya lebih sulit sedikit. Nggak ada kok. Kalau yang soal PNS sih sampai hari ini nggak ada sih sampai ini. Mungkin bertemu berpapasan udah mentok. Udah itu paling tinggi. Bertemu berpapasan. Tes udah. Nah, gimana? Oke, aman? Udah, aman? Oke, kita kasih kunci ke bawah ya. Kita coba lihat ya. Oke, kita kasih kunci ke bawah. Ini nanti bisa dicoba dulu biar seru. Sama ini juga biar seru. Ini juga soalnya level TPA buat teman-teman yang kurang soal ini bisa terjadi nih. Ya. Oke, sama-sama. Ini buat tambahan aja nih bahasa Indonesia karena kemarin di SKD itu muncul bahasa Indonesia. Jadi ini buat jaga-jaga. Ya, jadi nggak ada salahnya kita pelajari. Kita tidak tahu, siapa tahu nanti keluar beneran malah kita rugi ya. Jadi kita pelajari. Ini konsisten partnya C. Yuk bantuin yuk. Resiprokal itu artinya berbalasan. Yang mana nih kira-kira nih? Yuk bantuin. Oh ya, ini buat PR ya, setuju ya. Oke, yang berbalas-balasan mana nih? Berbalas-balasan. Yang B. Oke, sip. Gas cepet aja ya. Ini resiprokal juga nih. Mana nih? Kata ulang menyatakan berbalasan. Resiprokal. Berarti yang B. Ini sekalian yang Mbak aku kerjain di sini Mbak ya. C. Oke. Ini jawabannya yang E, pengetahuan guru tentang buku digital. Oke. Yang ini apa Mbak? Ini antara dua nih.
Kalau teman-teman berat yang mana nih? Boleh bantuin, mungkin Mbak Riza juga bantu antara B sama C. Memberikan asupan makanan yang sehat dan seimbang adalah cara yang baik untuk memastikan tubuh tetap prima. Kayaknya yang B, Mas Feb. Pola makanan yang diajar adalah yang mana? Ini agak berat nih Mbak, B sama C. Iya. Awal sih aku menjawabnya B, Mas. Nah, kalau Mbak apa C, Mbak? Aku B. Cara yang baik untuk menjaga tubuh kita, asupan makanan yang sehat dan seimbang. Cara yang baik ya, makanan yang kalau ini tapi yang dijelasin ini makanannya loh Mbak. Asupannya, pola makan yang dianjurkan adalah kalau teman-teman gimana? Kalau aku beratnya yang C loh. Coba lihat penjelasan ini kan umum ke khusus gitu gak sih? Ya. Jadi nanti teman-teman kalau ragu B ya apa ya? Aku antara B sama C sih, tapi aku beratnya ke C. Ya. Fakta itu yang benar-benar ada gitu ya. Ini ya faktanya nih. Sumber zat pengatur ini benar, zat pembangun benar. Selama ini jawabannya nih ya 3, 4, 5. Oke Mbak sekalian Mbak ya, izin Mbak ya. Nah ini buat PR nih, seru nih buat PR nih ya, buat PR cari ya. Nih, kalau udah ketemu nanti kita kasih kuncinya ya. Oke sekali lagi terima kasih udah jam 8.47, cukup lama. Makasih teman-teman semuanya, makasih Mbak Riza, selamat besok yang muslim menjalankan ibadah puasa, selamat lebaran juga. Makasih semuanya. Masih jam 9 Mbak di Samarinda. Hei. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran semua. Dadah. Terima kasih Mas Feb. Semangat Sama-sama. jadi ketuanya. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.